bidang disiplin geologi teknik, pemetaannya agak sedikit berbeda dengan pemetaan geologi yang bisa kita bilang konvensional atau yang general ya, yang umum. Nah, ini ada beberapa poin penting yang kita akan diskusikan. Baik. Nah, ini adalah referensinya ya. Jadi pembahasan ini kita akan melingkupi terkait dengan prinsip-prinsip pemetaan geologi teknik, kemudian bagaimana pembuatannya, proses pembuatan peta geologi teknik, kemudian bagaimana deskripsi batuan dan tanah serta klasifikasinya di dalam peta geologi teknik, dan yang terakhir terkait dengan terrain evaluation. Jadi ini salah satu teknik yang sering digunakan ya, untuk pemetaan geologi teknik. Nah, ini referensi yang bisa kalian baca ya untuk pemetaan geologi teknik dengan lebih detail ya. Buku dari tulisan Dirman yang khusus membahas pemetaan geologi teknik dari awal sampai akhirnya. Oke, nah pandangan awalnya atau pandangan dasarnya terkait dengan pemetaan geologi teknik ini adalah tujuan utamanya sama seperti bidang geologi teknik pada awalnya dibentuk, yaitu untuk mengaplikasikan dan memanfaatkan properti geologi dalam keperluan pekerjaan engineering. Jadi pemetaannya lebih spesifik tujuannya. Karena kalau kalian pernah, mungkin ya semuanya kan sudah mengambil MPG ya, dan juga mungkin beberapa sudah ke lapangan untuk geologi lapangan. Nah, untuk pemetaan geologi umum itu sebenarnya kejaran utamanya adalah mengetahui kondisi geologi. Ya, mengetahui kondisi geologi lebih spesifik untuk memahami proses-proses geologi apa saja yang sudah terjadi di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kita pemetaan di daerah, misalnya di daerah Sukabumi, nah yang kalian lakukan itu adalah mengetahui proses geologi apa saja yang membuat kondisi geologi Sukabumi itu seperti saat ini, seperti yang kalian dapati di lapangan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui proses geologinya. Jadi ibaratnya melihat ke belakang, melihat apa saja yang sudah terjadi sehingga yang kita dapati misalnya ada intrusi atau ada perlipatan, ada sesar. Nah, jadi titik tekannya itu adalah di sejarah geologinya. Jadi makanya kan di bagian akhir dari laporan pemetaan itu adalah sejarah geologi. Karena memang seperti itu yang dilakukan dalam studi geologi umum. Dalam studi geologi umum. Nah, jadi sementara untuk pemetaan geologi teknik, nah ini kejarannya adalah untuk kepentingan pekerjaan engineering-nya. Pekerjaan engineering. Jadi lebih kepada bagaimana respon batuan, respon tanah, respon semua fitur-fitur geologi yang ada terhadap pekerjaan teknik yang akan dilakukan di tempat tersebut. Entah itu pembangunan jalan, pembangunan perumahan, atau pertambangan. Nah, itu yang perbedaannya. Jadi perbedaannya lebih kepada respon ke depannya. Jadi kita melihat apa yang akan terjadi jika kita misalnya bikin tunnel di daerah tersebut di Sukabumi, atau apa yang akan terjadi jika kita membuat jalan tol di suatu daerah. Nah, jadi memang pendekatannya sama-sama membuat peta, tapi tujuannya itu berbeda. Nah, ini peta geologi teknik ya pada awal mulanya
manfaatkan untuk kegiatan teknik. Jadi bisa kita lihat di sini mungkin akan terlihat mirip seperti geologi. Ya. Ya, jadi di sini ada satuan-satuan geologi juga, tapi di sini bisa kita lihat ya, misalnya di legenda nih ada yang titik hitam. Ya. Ini menunjukkan lokasi di mana dilakukan pengeboran. Yang artinya di sini sudah titik-titik hitam ini sudah terjadi atau sudah dilakukan aktivitas pengambilan sampel, ya, atau aktivitas pengambilan inti bor. Ya. Dengan kedalaman ya sekian 5-10. Kalau yang ini 10-20, yang ini 20-50, dan yang lebih dari 50 meter. Kemudian ada juga titik bor yang disertai dengan pengamatan muka air tanah. Ada titik bor yang disertai dengan pengamatan uji pompa. Ya. Kalau di hidrogeologi itu kita menguji kapasitas atau kualitas dari akuifer itu dengan melakukan uji pompa. Jadi kita melakukan pemompaan di suatu sumur, yang sumur itu tepat di suatu lapisan akuifer, dan kita lakukan pengompaan, ya, kita keluarkan airnya. Ya. Kemudian nanti dari situ kita akan lihat penurunan muka air tanahnya. Jadi kita akan lihat penurunan energi potensialnya. Jadi kita akan lihat ketinggian hydraulic head-nya. Apa setelah dia turun, ya kan, setelah dipompa kan dia akan turun. Nah, seberapa cepat dia kembali ke posisi semula. Nah, itu akan menjadi indikasi seberapa bagus konduktivitas hidrolik dari akuifer tersebut. Nah, itu namanya pumping test. Mungkin sudah dijelaskan juga di hidrogeologi ya. Nah, jadi ada beberapa titik juga yang dilakukan pumping test. Kemudian harus juga digambarkan adanya fitur geomorfologi. Kalau di sini ya diperlihatkan, di sini ada yang berbentuk gerigi seperti ini. Ya. Ini menunjukkan sinkhole, bekas sinkhole tua. Kemudian ada indeks konsistensi ya, angka, saya zoom di sini. Nah, ini ada angka yang menunjukkan indeks konsistensi dari tanah ya. Jadi biasanya ini adalah properti dari tanah. Ya, dinyatakan dalam angka 0-1. Indeks konsistensi ya, saya belum menemukan di sini. Tidak terlihat kayaknya. Oke, di sini ternyata. Nah, ini ada indeks konsistensinya itu ternyata diletakkan di lapisan penampang. Jadi di penampangnya juga menyertakan lapisan tanah, ya, kemudian properti tanahnya juga dicatat. Kemudian ada derajat kejenuhannya, ya, ada derajat kejenuhannya juga di sini 0,83, 1 0,88. Jadi menunjukkan seberapa jenuh lapisan tersebut terhadap kandungan airnya. Jadi kalau dia 1 artinya dia sudah sangat jenuh. Kemudian ada nilai K, ya, koefisien makroporositas. Ini untuk material yang loose ya, yang di tanah. Kemudian ada simbol P, ya, ini ada internal section angle, sudut geser dalamnya. Nah, ini dinyatakan di sini. Jadi ada simbol P di sini, ini menunjukkan 21 derajat di 49 menit. Jadi sudut geser dalam dari lapisan di sini adalah 21 derajat. Kemudian ada nilai C, cohesion, daya rekat antar butiran. Jadi ya, kalau masih ingat di materi sebelumnya ada penjelasan tentang cohesion. Jadi batuan atau tanah itu mempunyai daya rekat alami yang kita sebut sebagai cohesion. Kemudian di sini ada juga modulus ya, dan seterusnya. Jadi kemudian ini ada permukaan isoline untuk wilayah yang mempunyai tingkat konsistensi yang sama. Jadi digambarkan di sini ya, ini ada garis, kemudian titiknya 2. Nah, ini menunjukkan bahwa yang di atas sama yang di bawah ini mempunyai perbedaan nilai konsistensi. Nah, ini nanti akan dibahas kalau nggak salah setelah UTS ya, ada namanya parameter konsistensi tanah. Kemudian ada groundwater table-nya di sini. Kemudian ada borehole profile-nya di sini.
penampangnya juga digambarkan, kemudian ada batas ya, batas satuannya, kemudian head ratio lines untuk interval. Oh, ini untuk ketinggian muka air tanah ya. Nah, kemudian ini simbol-simbolnya. Jadi ini juga menunjukkan, jadi simbol-simbolnya juga menunjukkan kedalaman muka air tanah ya, kedalaman muka air tanah dari permukaan dan elevasi muka air tanahnya. Jadi jarak dia dari permukaan dan ketinggian elevasinya diukur dari mean sea level. Kalau ini borehole numbernya ya. Jadi kalau ada komanya ini menunjukkan kedalaman groundwaternya. Kalau yang nggak pakai koma ini menunjukkan borehole number. Kemudian kalau ada yang lubang bekas tambang disimbolkan dengan seperti ini ya, ada angka di atasnya, nomor shaftnya, nomor terowongannya, kemudian elevasinya. Nah, kemudian satuan-satuannya juga ini lebih spesifik. Jadi tidak cuma semata-mata menunjukkan satuan batuan, tapi juga satuan tanah. Jadi tanahnya pun dideskripsikan secara lengkap ya. Mulai dari topsoil, ya pit, kemudian yang sandy silt, ya artinya lanau pasiran, lanau, kemudian clay silt, lanau lempungan yang mengandung apa namanya ini warnanya beda ya, ini yellowish brown, kemudian ini yang lanau lempungan warnanya abu-abu, yang mengindikasikan kenapa dia berbeda warna, artinya dia berbeda pelapukan, artinya juga berbeda kandungan tanahnya juga berbeda, kandungan mineralnya juga berbeda. Kemudian ada yang sandy clay, lempung pasiran ya. Nah, sementara yang batuan cuma basal konglomerat di sini. Nah, inilah fitur-fitur yang mungkin muncul dalam pemetaan geologi teknik. Jadi kita tidak sama dengan peta geologi pada umumnya, karena memang tujuannya untuk selain untuk mengetahui respon batuan, juga ini biasanya digunakan untuk planning ya, untuk desain. Jadi ketika insinyur teknik sipilnya ingin merancang maket atau merancang desain bangunannya, desain areanya, nah ini salah satu pertimbangannya adalah peta geologi tekniknya. Sehingga memang banyak parameter teknik yang dimunculkan. Namun tidak tidak semua parameter geologi juga bisa muncul di sini. Jadi kadang kita tidak perlu memikirkan terlalu detail terkait dengan sejarahnya ya, untuk penyajian petanya. Namun tetap harus memenuhi kaidah geologinya, karena memang kaidah geologinya yang menjadi standar. Oke. Nah, jadi prinsip-prinsip untuk engineering geological mapping ya. Ini yang pertama harus diketahui adalah apa yang harus ditunjukkan dalam petanya ya. Kalau tadi kan kita lihat lebih banyak dia menunjukkan kondisi hidrogeologinya ya, kemudian kedalamannya. Nah, karena mungkin memang itu yang dibutuhkan untuk mendesain suatu bangunan atau mendesain suatu daerah. Jadi informasi mengenai muka air tanah, mengenai kondisi air tanahnya itu diprioritaskan untuk muncul ya. Nah, makanya harus didefinisikan dengan jelas dahulu apa tujuannya dari pemetaan geologi teknik. Apakah untuk planning dan tata guna lahannya, untuk lingkungan perkotaan, apakah untuk mengetahui sebaran material konstruksi ya. Kadangkala untuk pembangunan yang besar ya, misalnya pembangunan bendungan. Nah, bendungan itu kan tidak mungkin semuanya dibuat dari semen ya. Kadangkala bahkan lebih sering kalau di Indonesia itu kita memakai bahan timbunan ya, kita ambil dari batu-batu. Jadi nanti dikombinasikan, ada campuran batu yang besarnya di bagian paling luar, di bagian dalamnya itu batuan yang lebih halus, limpung. Nah, itu kan butuh bahan galian ya, butuh galian C istilahnya gitu ya. Butuh bahan galian C. Nah, itu perlu pemetaan, jadi seberapa luas potensi bahan galian C tersebut. Bahan galian yang bisa digunakan untuk menimbun. Kemudian bisa juga untuk menguji kualitas ya, menguji seberapa tercemar suatu lingkungan, untuk merencanakan konstruksi teknik, dan juga bisa digunakan untuk memilih, misalnya memilih trase jalan tol, memilih jalur jalan tol, memilih jalur kereta api. Nah, itu
berbeda-beda tujuan bisa membuat sajian petanya pun akan berbeda-beda. Namun pada dasarnya adalah yaitu memunculkan karakter fisik dan mekanis dari batuan dan tanah yang ada di situ. Nah, sehingga inilah yang nanti akan membuat sajian peta engineering geologi itu berbeda dengan peta konvensional geologi. Jadi ibaratnya ini peta geologi yang ada fitur tambahannya. Oke. Nah, ini kalau dibandingkan ya untuk geological mapping ya base layer-nya adalah atau layer dasarnya adalah peta topografi, kemudian dia menggambarkan distribusi bedrock. Jadi yang kita gambarkan itu adalah lapisan batuannya. Jadi batuan yang ada di bawah tanah. Batuan yang ada di bawah tanah itu yang kita gambarkan. Jadi bukan tanahnya, tapi batuan yang ada di bawah tanahnya. Atau kalau misalnya ada deposit yang penting, ya itu yang digambarkan. Kemudian dia sangat terpengaruh oleh umur batuan, jadi kita sangat penting untuk menentukan seberapa tua batuannya. Kemudian yang ditonjolkan juga adalah litologi dan strukturnya, struktur geologinya, lipatan, sesar, atau yang lain. Kemudian atau fitur-fitur tektonik yang lain yang jelas yang bisa terlihat, misalnya ada galur sesar. Nah, itu harus dimunculkan. Intinya geological mapping yang umum yang dasar itu menceritakan tentang proses-proses geologi, dan otomatis kalau proses geologi kan proses yang sudah terjadi. Nah, kalau EGM ya, Engineering Geological Map, nah, yang dimunculkan ya mungkin selain ini ditambahkan dengan properti dari tanah dan batuannya ya. Seberapa kuat, seberapa konsisten kalau tanah, seberapa liquid dia, seberapa besar butirannya. Nah, itu harus digambarkan. Kemudian kondisi dan distribusi dari proses-proses geodinamik ya, baik itu yang sifatnya dari endogenik ya, bukti adanya sesar, bukti adanya intrusi, juga proses-proses yang sifatnya eksogenik. Karena justru kebanyakan ya pekerjaan teknik itu bermasalah akibat proses-proses eksogenik. Misalnya kalau kita melihat ada bekas erosi yang sangat intens dan berlangsung intens sampai sekarang, nah itu harus harus digambarkan di dalam peta. Misalnya di sungai yang berkelok-kelok ya, di bagian tikungan luarnya ya, belokan luarnya itu bisa terjadi erosi yang sangat tinggi. Nah, itu harus ditandai juga. Atau kalau misalnya ada suatu permukaan bukit ya yang kemudian dia itu rawan dengan erosi, kalau kena hujan dia gampang sekali tererosi, maka itu juga harus digambarkan. Jenis erosinya apa ya? Kalau masih ingat ada guli, rill, dan lain-lain. Kemudian kondisi hidrogeologi juga harus digambarkan. Dan yang terpenting adalah skala. Jadi kalau untuk pemetaan geologi teknik, ini skalanya, apalagi kalau sudah sampai ke studi yang sifatnya detail, sifatnya sudah masuk ke tahap perencanaan, desain, nah itu kita butuh skala yang lebih detail lagi, bahkan sampai ke 1:5.000. Jadi kalau 1:5.000 itu kita 1 cm di peta sama dengan 50 cm di lapangan. Jadi ibaratnya kita mungkin harus punya data ya setiap 100 meter. Jadi setiap 100 meter kita punya data, punya singkapan atau punya data lah, punya titik pengamatan ya, punya stasiun pengamatan di setiap 100 meter. Jadi sangat detail sekali. Nah, ini skalanya. Nah, skala peta untuk peta geologi teknik ini sangat detail ya. Untuk yang engineering geological maps mungkin yang dibutuhkan 1:10.000 atau lebih kecil ya. Jadi kalau 1:10.000 itu sudah sangat besar. Kalau kalian mungkin 1:12,5 ya kalau geologi lapangan. Nah, itu masih masuk ke skala untuk engineering geological maps ya, peta. Tapi kalau sudah masuk ke plan ya ini sudah sampai ke 1:10.000 atau lebih besar.
Bahkan bisa sampai 1:1250. Jadi 1 senti di peta itu sama dengan 1.250 senti, artinya 12 meter. Ya. Jadi sangat detail sekali. Mirip, mungkin hampir mirip seperti denah bangunan ya, bahkan sampai sedetail itu. Oke, nah ini jadi karena memang peruntukannya beda ya. Nah ini untuk pembagiannya, jadi untuk konvensional geological mapping ini biasanya hanya berdasarkan litostratigrafiknya saja, jenis batuannya apa, umur berapa, ya. Sehingga nanti ada kodenya ya, QM, misalnya QMV ya. Atau atau TMV ya, Tertiary Miocene Vulkanik ya, atau TMVB ya, Tertiary Miocene Vulkanik, B-nya apa misalnya gitu nama daerahnya ya. Nah, kalau di satuan untuk engineering geological, ya ini kita punya juga ada standarnya. Jadi kalau untuk nanti ada yang tergolong kepada skala kecil, itu kalau dia skala 1:100.000 sampai atau lebih kecil daripada itu. Kemudian medium itu 1:10.000 sampai 100.000. Dan skala besar kalau lebih besar daripada 1:10.000. Nah, yang bisa terpetakan kalau skala kecil itu dia disebut sebagai engineering group ya. Kalau di peta geologi mungkin kita sebut sebagai formasi ya, atau fisiografi bahkan. Kalau skala menengah disebut sebagai engineering formation. Kalau skala besarnya dia disebut sebagai engineering type. Jadi sudah sangat-sangat detail. Nah, apa bedanya? Nah, ini perbedaan antara setiap satuannya. Untuk yang engineering group, yang skala kecil, nah ini hanya menggambarkan, jadi perbedaan setiap satuannya itu hanya menggambarkan setiap grup ya. Dan grup-grup ini menunjukkan menunjukkan engineering formation yang tertentunya saja dan juga terlihat secara spasial. Makanya ini biasanya dilakukan atau bisa dilakukan hanya dengan melihat peta geologi yang ada. Jadi kita lihat peta geologi yang skala regional, kemudian bisa kita buat ya, engineering grupnya dan mengambil beberapa sampel untuk menjelaskan sifat-sifat keteknikannya. Misalnya di sini ada kelompok granit, ya, kelompok batuan plastik, kelompok batuan karbonat atau calcareous. Nah, yang mana kalau kelompok granit ini dia bisa aja granit, bisa aja granodiorit dan batuan-batuan infus yang lain. Kalau yang batuan kelompok plastik itu di dalamnya itu bisa ada konglomerat, sandstone, mudstone, atau batuan-batuan sedimen plastik yang lain. Kemudian kalau batuan calcareous, nah ini bisa ada limestone, dolomit, atau jenis-jenis fasies batu gamping yang lain. Nah, jadi dia lebih umum karena dia skalanya lebih kecil. Nah, jadi metodenya yang digunakan untuk membuat peta yang skalanya kecil ini ya, atau hanya menggambarkan engineering group, yaitu dia biasanya bisa digunakan dengan peta geologi ya, regional, atau bisa juga dengan pemetaan reconnaissance, jadi pemetaan cepat gitu, pemetaan pendahuluan. Jadi kadang-kadang tidak detail, jadi kita cuma mengambil beberapa sampel, kita lihat dari ini juga ya, dibantu dengan foto udara. Jadi kita lihat secara foto udara ada kira-kira akan ada berapa satuan nih. Ada yang satuannya lembah, ada satuannya bukit, ada satuannya dataran, ada punggungan. Nah, mungkin kita akan ambil sampel-sampelnya, lokasi-lokasi contohnya, kemudian kita akan evaluasi, kita akan cek ke lapangan. Nah, itu namanya reconnaissance. Jadi kita tidak pemetaan detail. Nah, itu kalau itu yang dilakukan di pemetaan yang skalanya kecil ya, pemetaan skala regional. Nah, kalau yang skala menengah, nah ini kita bisa sampai menyebutkan engineering formation. Jadi kita bisa menyebutkan misalnya di sini ada 3 satuan ya, 3 engineering formation. Ini ada conglomerate formation ya, komposisinya adalah conglomerate, sandstone, dan mudstone yang lebih subdominan.
umurnya lower Triassic. Kemudian untuk yang ini satuan sandstone. Ini pendetailan dari yang sini ya, dari satuan plastik. Di satuan plastik didetailkan ternyata bisa dibagi lagi menjadi konglomerat, sandstone, dan mudstone. Dan bisa kita lihat fasiesnya. Jadi kita bisa melihat membaginya menjadi konglomerat, sandstone, dan mudstone. Nah ini yang mungkin kalian lakukan di MPG dan di geologi lapangan. Jadi membagi sampai ke skala satuan kalau kita sebut sebagai satuan geologi, kalau di sini disebut sebagai engineering formation. Nah, ini dibantu dengan ya areal mapping, jadi sifatnya sudah mapping ya, sudah mapping areal, jadi sudah mapping yang lebih detail, dan juga bisa melakukan analisis fasies. Juga kadang didukung dengan pengeboran, ya, sampling, pengambilan sampel, kemudian analisis geofisika, analisis petrografi, dan juga kalau untuk kepentingan geologi teknik sudah mulai melakukan pengujian sifat indeks batuan, sifat indeks tanahnya. Nah ini skalanya dari 1/200.000 sampai 1/10.000. Kemudian, nah ini yang skala besar ya. Tapi baru sampai ke lithological types. Jadi skala besar tapi yang belum sampai ke teknik parameter teknik yang lebih detail. Nah, jadi kalau di sini diambil sampel di formasi batu pasirnya, nah ternyata setelah diambil kita bisa menemukan bahwa ternyata batu pasirnya tidak homogen. Di dalamnya ada perselingan antara batu lempung, ya, batu lempung dan batu pasir. Kemudian batu lempung ini bisa terlihat ya warnanya. Kita bisa sampai mendefinisikan warnanya, deskripsi warnanya, ukuran butirnya, kemudian ketebalan lapisannya. Kemudian kalau batu pasirnya kita bisa lihat ini batu pasirnya warnanya coklat gelap sampai coklat kuningan, ukuran butirnya kasar, ketebalan lapisannya medium sampai sedang sampai tebal. Nah, yang bisa kita munculkan atributnya yang bisa terlihat di sini adalah ya komposisi mineralogi, tekstur, ya, strukturnya, kemudian untuk membeda-bedakan ini bahkan bisa jadi kalau misalnya ini batuan beku bisa kita membutuhkan investigasi petrografik. Jadi kita memerlukan pembagian yang lebih detail untuk bisa membagi satuan-satuan ini karena dia sudah sangat detail. Kemudian kalau untuk kepentingan tekniknya kita perlu melakukan pengeboran, ya sampling, pengujian geofisika, pengujian in situ ya. Jadi kita bawa alat, kita uji di lapangan, dan juga diambil sampel untuk diuji di laboratorium. Jadi ada in situ sama laboratorium testing ya, untuk mendefinisikan sifat-sifat keteknikan dari setiap satuan ini. Ya, mudstone sama sandstone ini bagaimana sifat-sifatnya? Nah ini kita butuh butuh pengujian ini. Nah kemudian kalau didetailkan lagi, ya, misalnya diambil cuplik di sini. Nah, kita dapatkan di sini ternyata batu pasirnya ini ternyata bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga batu lempungnya. Nah, mudstone-nya di sini kita lihat ya ternyata mudstone-nya bisa dibagi dua. Ada mudstone yang warnanya coklat keabu-abuan. Kemudian yang satunya ukuran butirnya juga ya fine to fine grain. Kemudian lapisannya tipis ya, ada kekarnya sedikit. Kemudian kita bisa sampai mendeskripsikan pelapukannya. Jadi deskripsi pelapukan dalam skala yang engineering type ini ya, yang lebih besar dari 1/5000 ini signifikan. Jadi sangat dibutuhkan. Kalau di skala yang lebih besar, lebih kecil, pelapukan itu belum terasa manfaat, belum terasa dampaknya karena bisa jadi pelapukannya cuma di beberapa titik saja, jadi pelapukan itu tidak bisa diasumsikan menyeluruh di satu lapisan ini atau di satu satuan ini, makanya dia tidak dilakukan. Tapi kalau di skala yang 1/5000 dan lebih besar itu pelapukan harus dideskripsikan karena dia akan berpengaruh dan juga bisa diasumsikan sama gitu ya sama. Jadi kalau misalnya
Di sini kita temukan ini ada yang lapuk ya, ini slightly weathered. Yang dia itu slag itu artinya dapat pecah ya. Kalau dia tersingkap dia itu dapat pecah dengan mudah. Kemudian kalau yang mudstone ada simbol W-nya ini, dia berarti sangat lapuk ya. Ini moderately to highly. Jadi kalau masih ingat di materi sebelumnya ada 6 level ya. Kalau nggak salah entah di geologi teknik atau geologi lingkungan ya, saya jelaskan ada 6 level pelapukan. Jadi dari sini kita bisa bagi ya, ada batu lempung yang sangat lapuk dan lapuk sedikit ya, slightly. Kemudian begitu pula dengan batu pasirnya. Batu pasirnya juga kita bisa bagi ya, ada batu pasir yang warnanya ternyata kita bisa lihat ada yang warnanya itu lebih kecoklatan, lebih gelap, dan ada juga yang lebih terang. Kemudian kita juga bisa bedakan ternyata ada yang lebih ini ya, dari sisi ketebalan lapisannya sama ya, medium to thick, tapi dari sisi kekar yang ditemukan ya di sandstone yang coklat ini, yang gelap ini, dia lebih widely spaced. Jadi dia spasinya renggang, spasi kekarnya renggang. Artinya kan kalau masih ingat ya, kalau spasi renggang artinya dia lebih kokoh, lebih kuat. Sementara kalau yang batu pasir cerahnya ini dia lebih closely sampai very closely spaced joints. Jadi joinnya lebih rapat-rapat, kemudian pelapukannya lebih tinggi yang rapat tadi itu ya, jelas ya. Ini nyambung karena semakin banyak kekarnya, semakin mudah dia itu untuk terpapar oleh air hujan, oleh udara, sehingga lebih mudah untuk lapuk. Dan efek akhirnya adalah weak ya, dia lebih lemah di sini. Nah, ini kalau kita sudah sampai ke skala engineering types. Kemudian nah ini ya, metode untuk delimiting map units-nya. Jadi kita bagaimana kita membagi satuan-satuan ini ya, kita bisa menginvestigasi derajat pelapukannya, kemudian menentukan diskontinuitasnya ya, tadi itu ada yang, jadi kalau misalnya pelapukannya sama tapi ternyata berbeda dalam hal pola kekarnya. Kekarnya ada yang lebih rapat, ada yang lebih renggang-renggang. Nah, itu bisa dibedakan juga satuan-satuannya. Kekuatannya juga ya, kekuatan batuannya weak atau strong ya, itu juga bisa membuat dia menjadi satuan-satuan yang berbeda. Begitu juga dengan konsistensi kalau ini untuk tanah. Jadi ya ini kalau konsistensi harusnya diuji di lab ya, harus diuji di lab. Itu bisa kita bagi-bagi juga. Nah, jadi map units-nya itu dikarakterisasi berdasarkan sifat-sifat atau properti mekanis dan fisiknya. Nah, karena memang ini sudah keperluannya untuk planning. Kalau ini masih belum sedetail itu. Tapi nanti ujung-ujungnya ketika pekerjaannya terus berlanjut, karena setiap pekerjaan pasti mulainya dari skala regional dulu. Kalau dilihat, oh ini daerahnya prospek nih, dari satu daerah pemetaan ini di mana nih yang prospek untuk dibangun, misalnya mau dibangun ulang nih wisma atlet ya, Hambalang dipindahkan. Nah, mungkin yang lebih layak untuk dibangun misalnya di daerah sini ya, yang batu pasir. Kenapa batu pasir? Karena dia di sini selain dia cukup kokoh, dia masih bisa menyimpan air tanah. Jadi di sini masih memungkinkan untuk ditemukan adanya sumber air tanah. Kalau di sini kan batuannya batu granit, di sini batuannya batu gamping. Sumber airnya masih susah. Maka kita coba cuplik di sini. Kemudian kita lihat lagi, ya diperbesar lagi petanya, terus diperbesar sampai nanti skala terakhirnya begini. Nah, kalau sudah sampai begini, nah ini baru dilakukan lah desain. Berarti kalau misalnya gedungnya itu ngambil tempat di daerah yang kalau misalnya seperti ini pembagiannya, maka jangan membuat pondasi itu yang melewati batuan yang weak. Jadi yang ini jangan sampai dikenai pondasi, yang ini juga jangan sampai dikenai pondasi. Jadi yang boleh dikenai pondasi hanya batu pasir yang strong saja ya, yang gelap ini di sini sama di sini. Nah, jadi sampai seperti itu kesimpulannya nanti yang bisa diambil, dan kemudian ya
tugas geologi selesai, selebihnya tugas dari insinyur teknik sipil untuk mendesain bangunan sesuai dengan kekuatannya. Jadi nanti kalau seandainya misalnya, oh ini ternyata lemah semua nih, nah, bisa jadi kemungkinannya tetap di sini atau dipindahkan. Kita cari lagi. Jadi kita balik lagi ke peta yang sebelumnya, kita cari lagi daerah mana yang dia itu lebih kuat batuannya, yang lebih kokoh untuk didirikan pondasi di atasnya. Nah, maka oh ya, oh ternyata di sini ada, tidak terlihat ya, di sini ada sesar ternyata ya. Ternyata sesarnya inilah yang nanti kemudian mempengaruhi kenapa dia bisa menjadi lebih closely spaced join. Jadi joinnya itu lebih rapat-rapat sehingga lebih lemah. Jadi mungkin digeser lagi ke daerah atas ini yang lebih jauh daripada terkena dari sesarnya. Ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ya, ini sesarnya kelihatan, di sini sesarnya tidak terlihat. Jadi kadang-kala seperti itu, kadang-kala sesar tidak terlihat kalau misalnya skalanya itu terlalu kecil. Tapi kalau kita besarkan skalanya, sesarnya akan muncul. Dan kalau di skala ini efek kekarnya belum kelihatan. Nah, kapan efek kekar itu akan kelihatan? Dia akan kelihatan ketika petanya dibesarkan skalanya. Jadi masalah skalanya sangat penting sekali karena dia akan mempengaruhi fitur geologi apa saja yang muncul. Fitur geologi apa saja yang akan tergambarkan di dalam peta kita. Dan otomatis nanti hubungannya ke effort pemetaannya. Semakin detail peta, semakin besar effortnya dan cost kepada jasa geologinya pasti akan meningkat. Karena kan semakin detail, semakin artinya kita butuh waktu yang lebih banyak untuk mengcover daerah yang kecil dibandingkan kalau misalnya kita tidak detail. Kalau tidak detail kan kita mungkin waktunya lebih sedikit karena memang tidak perlu semua lokasi didatangi. Tapi kalau seperti ini kita bahkan kalau bisa bikin mungkin kalau batuan sedimen kita bikin PPS-nya ya, measuring section-nya, MS-nya. Kemudian kalau ada batuan yang berkekarnya kita bisa bikin scan line-nya sebanyak mungkin. Kita hitung ya, kita hitung spasi-spasi dari kekarnya. Nah, tentu kan artinya akan menambah waktu kerja dan artinya akan menambah biaya ongkos untuk pembangunan ya. Oke, itu mungkin prinsip dasarnya. Nah, yang harus diperhatikan juga yaitu kondisi hidrologi ya. Jadi kondisi hidrologi sangat penting untuk ditandai atau diberikan catatan dalam peta geologi teknik karena dia akan menentukan prediksi of undesirable change. Ya, jadi kita akan mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi kepada kondisi alam yang akan dikerjakan konstruksi di atasnya. Jadi apa saja yang harus dimunculkan? Yang pertama, distribusi dari air permukaan dan air bawah permukaannya ya. Apakah ada sungai, apakah ada danau, apakah ada genangan seperti telaga kecil. Nah, itu pun harus ditandai. Subsurface waternya juga di mana ada mata air harus ditandai. Bagaimana kondisi infiltrasinya ya? Ini kadang kalau kita butuh data yang lebih detail, kita perlu mengukur seberapa cepat infiltrasi di suatu daerah ya. Jadi kita bikinkan semacam pengukuran dengan lisimeter kalau di hidrogeologi. Lisimeter kita hitung infiltrasinya seberapa cepat. Kemudian di tanah dan batuannya kita hitung water content-nya. Kemudian arah dan kecepatan aliran air tanahnya, di mana lokasi ditemukan spring, mata air dan rembesan. Kemudian kedalaman terhadap air tanahnya ya ini sangat penting sekali, utamanya kalau daerah-daerah yang rawan dengan likuifaksi, kedalaman air tanah itu sangat-sangat berpengaruh. Dan bagaimana dia fluctuation range-nya, jadi kalau dia musim hujan dia naiknya seberapa tinggi, kalau dia musim kering dia turunnya seberapa dalam. Nah itu pun informasi yang sangat penting ya, untuk dicatat. Jadi kadang-kala pengamatan hidrologi ini ya bukan pengamatan sehari dua hari, tapi harus sepanjang tahun. Jadi kita bikin sumur lah. Jadi makanya penting kalau pembangunan, apalagi kalau sampai level pembangunan kota atau pemindahan ibu kota itu mestinya kan pembangunan perencanaannya itu perencanaan jangka panjang. Jadi tidak bisa sebulan 2 bulan ya, kemudian ada mapping tanpa ada
pengecekan kondisi hidrogeologinya. Nah, ini perlu ya, karena kita harus melihat ya trennya seperti apa. Makanya perencanaan itu kalau dalam tahapan pembangunan kota ya dia butuh sekian tahun, setahun 2 tahun untuk proses desain, plan and design. Baru kemudian dieksekusi. Ya kalau misalnya oke ya ACC dieksekusi, dibangun kotanya. Kemudian ya ini kondisi-kondisi hidrokimiawinya, pH, salinitas, corrosiveness-nya. Kemudian nah ini apakah dia mengandung bakteri-bakteri yang berbahaya atau tidak. Nah, itu pun semuanya harus dicek. Dan ini seperti saya bilang tadi tidak bisa sehari 2 hari. Nah, ini contohnya, jadi kita kadang-kala membuat suatu zonasi watershed ya, atau DAS, daerah aliran sungai, kemudian kita cek dari mana saja sumbernya. Kadang-kala kita membuat daerah semacam, jadi kalau misalnya ini ada sungai, ya ada sungai, kemudian di sini ada sungai, nah ini ada bendungan, nah ini ada yang namanya kanal ya, ada kanal yang gunanya itu untuk mengecek, biasanya untuk mengecek kualitas air juga untuk memutar turbin kalau misalnya di damnya itu ada pembangkit listrik tenaga airnya. Nah, kemudian kondisi yang dicek selanjutnya adalah kondisi geomorfologinya. Jadi kondisi geomorfologi ini perlu sekali dicek karena dia berkaitan dengan kondisi geologinya dan juga proses-proses geologi yang ada. Kalau misalnya ada lipatan, ada sesar, nah tentu itu terekspresikan di geomorfologinya. Di sesar kita akan biasanya mendapati gawir, di lipatan kita mungkin mendapati punggungan. Nah, makanya kondisi geomorfologi ini juga sangat penting untuk dideskripsi. Kemudian bagaimana originnya, terbentuknya, umurnya, perkembangan dari setiap unsur geomorfologinya juga harus diobservasi dengan baik. Nah, kemudian bagaimana pengaruh geomorfologi terhadap kondisi air tanahnya, kondisi air permukaannya. Apakah dia menghambat aliran runoff, apakah dia mendukung untuk infiltrasi, ya kalau misalnya dia bentuknya cekungan, apakah dia membuat infiltrasi menjadi tinggi, artinya akan mempengaruhi cadangan air tanah yang ada di bawah permukaan. Kalau dia bentuknya berupa lereng yang terjal, nah berarti dia tidak memungkinkan untuk adanya infiltrasi. Akibatnya kondisi hidrologi di bawahnya juga tidak akan mengandung air yang banyak, dan seterusnya. Begitu juga dengan proses-proses geodinamik, baik yang endogenik yang sifatnya dari dalam bumi atau yang ada di permukaan. Ya, longsoran, ya, erosi, itu juga harus diamati semua. Dan juga fitur-fitur yang lain yang bisa terlihat, misalnya erosi oleh sungai, kemudian endapan-endapan yang ada di sungai, endapan yang ada di danau. Kalau di gurun ada gumuk pasirnya, bagaimana pembentukannya, lebih banyak dipengaruhi oleh angin dari arah mana. Kemudian kalau dia di batuan gamping, apakah ada potensi kolaps di situ atau ada penambangan di situ. Nah, itu semuanya harus dicek. Nah, ini contohnya, ini geomorfologi di Palu ya. Kita bisa lihat di sini ada mountain, kemudian di sini bisa kita harus deskripsikan juga, di sini ternyata ada bekas sesarnya ya, kemungkinan bekas sesar. Kemudian ada endapan konglomerat dan juga dicurigai ini sebagai endapan alluvial vein pada zaman dahulu. Atau misalnya ini yang lebih detailnya ya, ini ada fault crest-nya dan ada alluvial vein yang zaman dahulunya. Nah, ini contoh ya. Jadi kita memberikan catatan terhadap kondisi geomorfologi. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap ya pekerjaan konstruksi. Kemudian ya ini kondisi geodinamik juga harus diberikan catatan, mulai dari perkara urusan seismik ya. Jadi kita perlu memberikan kalau misalnya dia pernah mengalami sejarah kegempaan yang tinggi,
maka kita harus bisa memberikan indikasi ya, bahwa kalau misalnya gempanya itu di daerah selatan, maka daerah utaranya seberapa parah. Nah, makanya kan kita harus mengecek seismisitasnya. Kita harus mengecek skala MMI ketika terjadi gempa di sana seberapa besar. Nah, ini surface expression dari present day sampai historical events. Nah, bagaimana bentukan di permukaannya akibat dari adanya misalnya aktivitas vulkanik, aktivitas seismik atau neotektonik, itu semuanya harus digambarkan. Apakah ada offset dari stream, jadi sungainya itu geser gitu, berpindah akibat adanya sesar geser. Kemudian harus digambarkan juga di mana posisi teras-teras sungai dan struktur yang dibuat oleh manusia. Di mana ada sek pond itu semacam genangan ya akibat adanya sesar geser biasanya. Kemudian kalau ada mata air yang terlihat berjajar bergaris, nah itu harus dicurigai juga. Biasanya mereka mata air itu munculnya di bidang sesar. Atau kalau misalnya ada trench, ya ada ini juga biasanya munculnya di sesar geser, atau misalnya kalau sesar berupa sesar normal ada fault scarps. Nah, ini semuanya harus dideskripsikan dalam peta geologi teknik karena kaitannya kita tidak membahas sejarahnya, tapi kita membahas ke depannya. Artinya ketika kita menemukan misalnya ada lines of spring, ada mata air yang berjajar, nah itu kemungkinan berarti dia sesar, kemungkinan dia sesar. Artinya apa? Artinya di situ ya ada peluang untuk terjadinya gempa bumi ya di sekitar mata air tersebut. Nah, ini contohnya, ini adalah peta isoseismis, itu isoseismik. Jadi kita kalau misalnya gempanya di sini yang terjadi, maka kita harus bisa gambarkan ya, bahwa di daerah sini dia zonanya 3 dan 4 ya MMI. Kemudian ini zona 2 dan 3, ini zona 1 dan 2. Jadi seperti ini ya. Jadi kita harus menggambarkan kondisi seismisitas dari daerah yang mau kita petakan. Nah, kemudian apa yang membuat dia berbeda dengan peta geologi yang konvensional? Nah, kalau yang peta geologi konvensional ini lebih banyak mempelajari dan menginterpretasi kondisi batuan dan tanah. Kemudian topographic form, bentuk-bentuk topografinya, dan fitur geomorfologi yang signifikan dan proses-proses yang lain. Kemudian menentukan lokasi dari singkapan outcrops di mana observasi itu dilakukan, dan kemudian memplot singkapan dan data-data geologi itu di peta. Nah, sesimpel ini kalau peta geologi yang konvensional. Nah, sementara untuk peta geologi teknik, nah ini data-data yang harus dikumpulkan, jadi ada banyak sekali. Ya. Selain tadi ya batuan dan singkapannya, juga kalau misalnya ada bekas pengeboran dan ada data pengeborannya, itu juga harus ditandai masuk ke dalam petanya. Kalau misalnya ada terowongan tambang, harus ditandai juga lubang tambang ya, main shaft. Kemudian ya ini litologinya itu bukan cuma batuan saja, tapi juga soilnya, di mana soilnya itu berubah, di mana soilnya itu berbeda, itu harus diberikan keterangan. Kemudian physical properties-nya juga harus ditunjukkan. Struktur geologi jelas ya, subsurface condition, diskontinuitasnya, ada sesarkah, ada kekarkah, kemudian evidence of active geomorphological process. Misalnya ada longsoran, itu juga harus ditandai. Jadi longsoran itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi ketika kita lihat bidang longsoran ya harus diplot semuanya. Kemudian geodynamic process, ya, intrusi, sesar, ya, karst, landslide, subsidence, active faults, active volcanism, seismisitas, erosi, pelapukan. Kalau di daerah yang iklim dingin ada permafrost, kemudian ada geomorphological features, hydrogeological features. Jadi datanya sangat banyak sekali yang harus dikumpulkan ya. Namun justru disinilah kemanfaatan peta geologi itu akan terasa. Jadi kalau peta geologi yang misalnya regional itu ya mungkin sebagai informasi umum itu sudah cukup. Tapi kalau untuk diaplikasikan sebagai
untuk keperluan pembangunan ya itu tidak cukup ya, maka butuh data-data ini. Maka disitulah peran dari geologi teknik ini diperlukan. Nah, ini contoh sederhana bagaimana menggambarkan peta geologi teknik di lapangan. Jadi ini kondisi data di lapangan. Ya. Jadi ketika kita ke lapangan harus digambarkan semua tuh. Kalau misalnya di sini nggak ada singkapan ya, no exposure. Kemudian kalau di sini ada rawa, ada gambut ya ditulis ini peat bog. Kemudian di sini ada scree itu kayak semacam coluvium ya, endapan yang unconsolidated scree. Kemudian di sini ada coarse pink marble, jadi marmernya warnanya pink ya, dan kasar ukuran butirnya. Kemudian di sini ada marble yang lain. Jadi setiap perubahan itu semuanya ditandai, dicatat. Ini ada bekas, kalau kayaknya ini bekas longsoran di sini. Ada bidang longsoran di sini. Nah, jadi sangat-sangat detail. Jadi ibaratnya petanya itu akan sangat-sangat penuh. Nah, ini kalau misalnya sudah ada pengujian dituliskan juga angkanya berapa. Jadi ini yang kita bawa ke lapangan itu sudah misalnya sudah menguji di lab juga. Nah, maka ini kita lengkapi juga. Jadi kita punya pegangan ibaratnya. Ini juga ini bidang longsor kalau nggak salah. Oh bukan, ini eroded scarp. Jadi ini menunjukkan ada erosi yang besar di sini. Nah ini semuanya harus ditandai. Jadi ya betul-betul seperti denah. Kalau misalnya pernah lihat denah bangunan atau denah kelas, nah itu. Jadi sangat detail sekali. Nah bagaimana pengumpulan datanya? Nah ini nanti akan bergantung kepada skala yang mau dikerjakan. Jadi kalau misalnya masih awal-awal proyek, ya biasanya yang dibutuhkan baru skala-skala kecil saja. Kalau skala kecil yang biasanya dilakukan adalah ini baru geological survey in field, kemudian nah ini aerial, satellite based remote sensing, dan kemudian nanti didukung dengan terrain evaluation. Nanti akan dijelaskan juga terrain evaluation itu apa. Kalau misalnya sudah sampai skala yang detail, nah ini kita perlu kerjakan pemetaan geomorfologi, kita ukur, bahkan sampai mengukur ketinggian setiap bukit, setiap lereng, setiap tebing itu diukur semua, lembahnya juga diukur. Kemudian geophysical survey ini kalau sudah masuk ke skala menengah atau skala yang besar ya. Kalau sudah sampai skala besar sudah perlu pengambilan sampel nih. Nah, maka kita harus melakukan boring, drilling. Kalau boring ini bedanya sama drilling, boring dia sekedar membuat lubang saja. Kalau drilling ini biasanya sambil mengambil coring. Terus ada sampling juga, jadi sampling di singkapan dan juga hydrogeological investigation. Nah, jadi ini yang kegiatan tambahan lah ya, kegiatan tambahan yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana cara pandangnya atau cara mendeskripsinya ketika kita menemukan batuan atau tanah untuk di engineering geological mapping? Nah, yang pertama kalau full description untuk batuan atau tanah untuk keperluan engineering itu melibatkan penamaan geologi juga ya. Namun lebih detail lagi, lebih detail lagi. Dan biasanya supaya lebih bisa detail itu kita harus melakukan examination, harus melakukan pengujian baik terhadap sampel atau terhadap exposure, terhadap singkapan maksudnya. Jadi bisa mengujinya itu ngambil sampel kemudian diuji di lab atau kita di lapangan langsung bawa alatnya diuji di lapangan. Bisa seperti itu. Intinya kita tidak cuma membagi batuan berdasarkan deskripsi geologinya saja. Hanya berdasarkan deskripsi litologinya, komposisi mineral, warna dan lain-lain. Tapi kita menambahkan sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah ini ada 3 bagian ya untuk deskripsi pada pemetaan geologi teknik. Yang pertama adalah klasifikasi litologinya dulu, kemudian deskripsi batuan dan material tanahnya, dan masa batuan dan masa tanahnya. Jadi kita harus deskripsikan, setelah litologinya dideskripsikan, baru kita deskripsikan batuannya apa, jenis tanahnya apa. Kemudian habis itu didetilkan dengan melihat
kondisi engineeringnya, fisikal dan mekaniknya. Nah ini jadi kalau dalam keperluan engineering penamaan batuan itu tidak terlalu detail ya. Jadi khusus untuk misalnya batuan pyroclastic kita cuma punya ada nama tuff ya, fine grain tuff atau very fine grain tuff. Dan kalau yang agak besar namanya agglomerate atau volcanic bricks ya. Sudah cuma itu saja. Kalau batuan beku kita cuma punya ini saja ya, granit, diorit, gabbro-diorit, pyroxenite, peridotit, basal, andesit, rhyolite, ya. Pegmatit. Ya. Selain ini kayak misalnya dunit itu tidak terlalu signifikan karena ya dunit itu ya dipahami ya sama saja dengan batuan ultra basa yang seperti peridotit atau pyroxenite. Jadi tidak terlalu penting untuk menyebutkan nama itu. Yang pasti kita mengetahui apakah dia itu tingkat silikanya, kandungan silikanya dan juga teksturnya. Nah, itu yang penting, tekstur dan kandungan silikanya. Jadi sangat-sangat sederhana ya. Kemudian kalau yang ini ukurannya ya, glassy, ya, very fine, fine, medium, coarse. Jadi kalau misalnya granitnya mau dibagi lagi ya mungkin granitnya coarse grain atau medium grain. Kalau rhyolite-nya fine atau very fine. Nah, standarnya di sini. Pembagiannya 2, 60, kemudian 0,06, 0,002. Kemudian kalau batuan sedimen ya ini juga sangat sederhana. Kalau misalnya dia batuan sedimennya detritus, maka kita hanya punya mudstone. Mudstone-nya ini bisa jadi claystone kalau dia 50%-nya itu very fine, kalau siltstone dia 50%-nya fine grain. Kemudian sandstone, kemudian ada brexia, conglomerat. Jadi simple ya penamaannya untuk batuan sedimennya. Jadi tidak perlu tuh sampai greywacke, nah itu tidak terlalu signifikan. Dia masuk ke sandstone saja. Atau bahkan ya ini disebut secara lebih generik ya ada argillaceous, ya arenaceous sama rubidaceous. Kemudian kalau yang dia berlapis ya nanti ada ini kalau untuk batu gamping ya, batu gamping yang berlapis ada calcilutit, calcarenit, calcirudit ya. Kemudian kalau dia tidak berlapis ya ini ada halit ya, kemudian limestone, dolomite, chert vein, ya, lignite coal. Ya. Jadi dia masuknya ke sini. Kemudian ini ukuran-ukuran detailnya. Ya. Kemudian kalau batuan metamorf juga simple juga ya. Dia pilihannya apakah foliated atau masif ya, atau yang biasa juga kita sebut sebagai non foliasi. Foliasi dan non foliasi atau foliasi dan masif. Nah, komposisinya diasumsikan seperti ini, quartz sparmica dan mineral mafic lainnya. Nah, namanya mungkin migmatit, ya, gneiss, kiss, slate. Ya. Terus untuk yang masif ada hornfest, marble, granulite, quartzite. Dan kalau yang di tengah-tengahnya, nah ini yang baru kita akan lihat ada namanya melanite, ini nama-nama khas ya, amphibolite, tectonic cracks ya yang biasanya muncul di fitur sesar biasanya. Ya. Nah ini jadi penamaan-penamaan ini contoh ya contoh. Jadi setiap daerah biasanya punya standar ya. Kalau di Inggris atau Eropa itu ada standar deskripsi untuk geologi tekniknya. Kalau di Inggris ada namanya British Standard ya. Kalau di Indonesia ada SNI, kalau di Australia ada AAS kalau nggak salah. Terus kalau di Eropa ada Euro, misalnya Euro standar Euro lah kalau misalnya. Terus di Amerika ada yang namanya USA ya, United States Corps of Army ya. Corps of Army. Jadi punyanya angkatan darat di Amerika. Jadi mereka punya standar yang itu kemudian dipakai untuk pekerjaan PU. Standar untuk melakukan deskripsi geologi. Nah, kalau untuk deskripsi tanah, nah ini yang harus diperhatikan ya. Yang pertama namanya itu dia akan bersifat genetik, ya genetik artinya dia
dipengaruhi oleh komposisinya apa saja, dan juga anggota minor dari tanah tersebut ada apa-apa di situ. Kemudian ada yang harus diperhatikan adalah properti material soilnya, sifat-sifatnya, dari warnanya, teksturnya. Teksturnya itu ditentukan oleh bentuk dan ukurannya, ukuran dari butiran pasir, ukuran dari butiran tanahnya, kemudian kondisi pelapukannya, kemudian strength-nya. Nah, ini harus diuji ya, konsistensinya, shear strength-nya ya diuji dengan gaya shear, dengan gaya dorongnya, kemudian kondisi moisture-nya, densitasnya, compactness-nya. Kemudian kalau dia sifatnya massa ya, di deskripsi di lapangan ya, karena dia massa kan, artinya tidak bisa dibawa ke lab, maka yang harus dilihat adalah apakah dia memperlihatkan struktur tertentu, apakah dia memperlihatkan diskontinuitas tertentu. Kemudian kalau terlihat profil tanahnya, profil pelapukannya dari OABC, OAEBCR ya, maka dia masuknya di profil yang mana. Nah, itu semuanya harus dideskripsikan. Jadi ketika kita ngambil sampel, maka yang harus dilihat dulu, nah ini dia masuk di mana nih kalau di lapangan. Kemudian sampelnya kita bawa ke lab, kita uji semuanya ya, kita cek warnanya, tekstur, pelapukan, dan strength-nya, baru kemudian kita tentukan namanya. Oke, nah ini penamaannya ya, mungkin sudah pernah juga ditunjukkan. Jadi dibagi menjadi coarse soil dan fine soil. Ya, kemudian yang coarse ini ada gravel dan sand, yang fine ini ada silt dan clay yang gravelly atau sandy, jadi dia masih ada campuran gravel dan sandy, atau yang murni silt dan clay saja. Atau di bawahnya ini ada organic soil dan ada yang pit, yang tanah gambut. Nah, kemudian nanti akan dilihat dia ini apa namanya, persentase yang lebih kecil daripada ukuran 0,06 mm-nya. Jadi kita uji dengan sieve analysis, dengan ayakan. Kalau misalnya cuma sedikit yang lebih kecil daripada apa namanya, ayakan 0,06 mm-nya, maka dia yang masuknya ke gravel. Semakin besar dia akan merubah namanya. Jadi kalau dia gravel, kalau kecil dia gravel, kalau dia banyak dia apakah gravel silty ya, atau gravel with fines, atau gravel clay. Nah, nanti simbolnya akan berbeda-beda juga. Nah, ini yang membedakan apa nih? Yang silty, clay. Nah, itu adalah adanya sifat plastisitasnya. Jadi kalau silty, low plastisitas ya, kalau ini kalau ini silty, kalau ini clay. Apakah dia berlempung atau berlanau. Kemudian kalau ini dibagi-bagi berdasarkan gradasinya. Jadi kita gambarkan grafik tanahnya, grafik ukuran butiran tanahnya. Apakah dia well graded, poorly graded, uniformly, atau gap. Kemudian ini apakah dia silt atau clay, dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini ini sangat-sangat menentukan ya. Jadi kalau yang murni dia itu silt dan clay. Nah, ini yang harus dicek betul-betul ya. Kalau ini kan belum, ini masih low plastisitas. Jadi artinya dia tidak plastis, tidak lentur, tidak gampang dibentuk. Jadi dia tidak liat istilahnya. Nah, kalau dia masuk sudah plastisitasnya tinggi, maka dia kemungkinannya masuknya di sini. Intermediate plasticity, high plasticity, atau sampai extremely high plasticity. Nah, sifat plastisitas ini hanya akan muncul di tanah-tanah yang sifatnya silt dan clay. Jadi dia ya, orang kampung sudah paham. Makanya kan mereka membentuk atau membuat batu bata itu ya dengan ukuran tanah silt dan clay. Makanya kan ada namanya tanah liat. Tanah liat itu ya ukurannya halus-halus. Tidak mungkin ada yang ukurannya seperti pasir. Nah, itulah yang disebut sebagai sifat plastisitas. Dia mudah untuk dibentuk ya, mudah untuk dibentuk dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu pengujiannya nanti ada. Jadi ada pengujian di lab mekanika tanahnya yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah dia high plasticity atau low plasticity. Nah, kemudian bagaimana penyajian petanya? Jadi penyajian petanya yang mungkin mirip sama seperti peta geologi juga. Jadi di sini ada peta utamanya, kemudian di bawahnya ada penampangnya, ada skalanya, kemudian ada legendanya, penjelasannya. Di sini juga ada legenda-legenda, ada simbol-simbol tadi.
Kemudian ini harus dijelaskan juga kapan dilakukan pemetaannya, karena kondisi peta geologi teknik dia bisa berubah dengan cepat ya, karena sangat dipengaruhi oleh, apalagi kalau yang detail, sangat dipengaruhi oleh struktur yang dibangun oleh manusia. Kemudian simbol-simbolnya juga, tabel-tabel dari geotekniknya juga harus jelas. Misalnya massa jenisnya berapa, kemudian sudut geser dalamnya, dan kohesinya. Nah, kemudian konten dari peta geologi teknik ya, untuk yang aspek geologinya, nah ini harus ada mappable unitnya, jadi pembagian antara batuan dan tanahnya, batas geologinya, deskripsi batuan dan tanah, deskripsi singkapannya, deskripsi dari pelapukan dan alterasi kalau misalnya ada alterasinya, deskripsi kekar, ya, jenisnya bagaimana, jenisnya apakah faults, join, atau lapisan, atau apa namanya, foliasi, kondisi bawah permukaan. Ini kalau misalnya kita punya datanya, kan kadangkala ada daerah yang sudah dibor, ya, sudah ada lokasi pengeborannya, nah itu kan dia artinya dia punya data pengeboran. Kemudian kalau kondisi hidrogeologi, nah ini juga yang harus dijelaskan, groundwater basinnya, kemudian di mana aliran air tanahnya, permeabilitas secara kualitatifnya, apakah dia bagus atau tidak, batas antara air yang salin dan yang bisa digunakan, ya, fresh water dan saline waternya juga harus ditandai. Kemudian kalau misalnya kita punya data piezometer juga harus disebutkan. Ya, itu seterusnya. Kemudian properti batuan dan tanah untuk hidrogeologi, ada aquifer, aquiter, aqueductnya di kedalaman bagian mana kalau misalnya sudah ada datanya. Kemudian kalau mata air dan kerembesan juga harus disebutkan. Apakah mata airnya itu permanen atau intermittent, ya, dia munculnya pada saat musim hujan saja, nah itu namanya intermittent. Nah itu harus ditandai dengan simbol. Simbolnya biasanya kalau mata air ada lingkaran, kemudian ada panahnya. Begitu juga dengan seepage. Nah, ini. Kemudian kalau geomorfologi, ya ini sama seperti tadi ya, tebing-tebing yang steep scarp, ya, gentle deep slope, itu biasanya dituliskan juga di petanya. Jadi di petanya digambar, dituliskan kalau misalnya ada tebing yang terjal, dituliskan simbolnya, keterjalannya seberapa besar. Kemudian kalau ada mass movement, ada bekas-bekas longsor, ada bekas-bekas likuifaksi, nah itu semuanya ditandai juga. Seismisitas, ya, kalau misalnya ada data seismisitas, di mana yang zona bahaya, di mana zona yang tidak bahaya. Nah, nanti akibatnya nanti kita akan punya banyak, bisa saja penyajiannya itu dalam banyak peta ya, dalam banyak jenis peta. Nah, jadi tidak masalah, yang penting nanti semua informasinya muncul. Kemudian ya kalau ada borehole-nya juga disebutkan ya, posisinya, elevasinya. Kemudian kalau ada bekas site investigation, ya, sudah dilakukan site investigation, sudah dilakukan investigasi, pengambilan sampel, pengujian di lapangan tersebut, itu juga harus ditandai. Kalau ada bekas tambang, ada bekas galian, juga harus ditandai zona-zonanya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini terrain evaluation. Jadi ini adalah suatu metode pemetaan untuk skala yang besar, misalnya, ya, biasanya. Jadi kita melakukan pemetaan biasanya dengan aerial photograph. Jadi kita cuma lihat foto udaranya saja, kemudian nanti kita lihat daerah-daerah yang kemungkinan ini mencurigakan. Jadi kita pisah-pisahkan. Ada yang punggungan, ada yang di pinggir sungai, dataran banjir, kemudian ada yang daerah yang misalnya berupa bukit, ya, bukit yang kita curigai mungkin itu intrusi atau apapun di situ. Nah itu yang nanti kemudian kita istilahnya delineasi, ya, kita tandai satu persatu di foto udara kita. Kemudian nanti dijadwalkan untuk memilih tempat-tempat yang prioritas, kemudian kita akan kombinasikan dengan studi-studi sebelumnya. Kemudian ada fotograf udaranya, ya, aerial dan terrestrial fotografi harus diulas juga, di review, dan juga kita ini perlengkapan lapangan. Jadi perlengkapan lapangan, ya, ini secukupnya, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan.
Nah, ini tujuannya untuk melakukan evaluation, ya, terrain evaluation. Jadi kita apa namanya, mengecek hasil delineasi kita di lapang, di peta udara, ya. Setelah kita delineasi, kita cek di lapangan apakah benar atau tidak. Nah, oke, itu untuk slide-nya. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh. Jadi ini adalah, jadi pemetaan geologi teknik itu bisa menghasilkan bisa seperti ini, ya. Hasilnya itu, nah ini ada contoh, ya. Ini saya ngambil random saja. Jadi ada contoh pemetaan geologi teknik di daerah Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jadi kalau tadi kan disebutkan bahwa setiap pemetaan geologi teknik itu ada tujuannya. Nah, ini kalau penelitian ini hanya menguji atau hanya lebih condong kepada fungsinya untuk mengecek, ya, apakah kondisi geologi di daerah yang dia teliti ini cukup layak untuk dilakukan pembangunan untuk ya fasilitas publik, ya, secara umum. Makanya dia mengujinya itu dengan di sini dia sebutkan penelitian dilakukan melalui pengumpulan sifat fisik dan keteknikan batuan maupun tanah, serta penggunaan, ini kelihatan, ya, serta penggunaan klasifikasi roughness rating. Jadi ada namanya klasifikasi roughness rating. Ini klasifikasi yang digunakan untuk menjelaskan kondisi atau kualitas batuan, apakah batuan itu kuat atau lemah. Jadi ada namanya klasifikasi roughness rating. Kemudian juga dengan menguji kuat geser tanah menggunakan dynamic cone penetrometer. Jadi ada semacam alat yang bentuknya itu cone, bentuknya itu kerucut masuk ke dalam tanah. Dan nanti kecepatan masuknya itu akan menunjukkan seberapa solid atau seberapa kompak tanahnya. Kalau dia cepat masuknya artinya tanahnya kurang kompak. Kalau dia masuknya lambat, ya dengan kekuatan yang sama tentunya, itu artinya tanahnya cukup kompak, ya. Nah, nanti kita akan dapatkan data-data seperti ini. Ya, misalnya morfologi bervariasi dari sekian derajat sampai sekian derajat. Kemudian litologinya, ya, litologinya itu ya ini sampai ke satuan tanahnya pun dipisahkan, ya, satuan pasir sedang, satuan pasir halus, satuan lanau. Nah, kemudian ada satuan batuan. Ini satuan batuan. Satuan tuf, lapili, dan batu pasir. Kemudian struktur geologinya kekar, kekahan, sesar, dan seterusnya. Kemudian kedalaman muka air tanah juga diukur, ya. Kedalamannya sekian. Kemudian kalau di daerah ini, kalau daerah dataran, ya, kalau daerah perbukitan kedalamannya sekian. Kemudian nilai daya dukung. Nah, nilai daya dukung ini nanti itu bisa dihitung dari sini. Jadi dynamic cone penetrometer, ya, itu ada angkanya. Nanti angkanya itu bisa ada rumusnya dimasukkan sampai dapat nilai daya dukung tanah batuan itu sekitar ini, 45 ton per meter persegi sampai 280 ton per meter persegi. Jadi maksudnya ini kalau batuannya itu artinya dia bisa menahan beban sebesar itu, 45 ton sampai 280 ton beban bangunan atau beban apapun yang ada di atas batuan itu untuk luas 1 meter persegi. Dan kalau tanahnya, daya dukung tanahnya sekian sampai sekian, dengan tingkat lapukan sedikit lapuk sampai hingga ekstrem lapuk. Nah, jadi intinya kita mendapatkan informasi, ya, berupa informasi teknik. Nah, nanti penyajian datanya, nah ini, jadi dia mendeskripsikan batuan dan tanah, kemudian struktur geologi, geomorfologinya. Nah, ini untuk geomorfologinya, ya, ada lereng yang dia deskripsikan, hidrogeologinya juga. Nah, nanti akan dia didapatkan ini peta, ini masih peta kerangkanya, ya, peta lokasi pengamatannya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, peta lokasi pengamatannya ini agak kurang jelas. Nah, ini ada simbol palu. Ini artinya di sini ada bekas tambang, juga ada bekas tambang. Kemudian ini ada bekas, ini bentuk semacam circular. Nah, ini artinya ada bekas longsor. Terus ada tanda panah di sini kalau kelihatan. Ini artinya longsorannya ke arah sana. Ini juga, ini ada bidang longsoran. Terus itu simbolnya. Nah, di sini kita lihat simbolnya.
Nah, ini ada sungainya dibedakan, sungai permanen, sungai musiman, kemudian jalan. Nah, ini kayaknya di peta geologi standar juga ada. Nah, ini simbol gerakan massa tanah dan batuan. Jadi simbolnya seperti ini. Kemudian kalau ada sumur warga, sumur gali ya, sumur yang digali dengan tangan. Nah, ini simbolnya ada lingkaran biru, kemudian di sini ada SG41. Jadi kode ya, kode sumurnya, kemudian ada angka 7,5, ini artinya kedalaman muka air tanahnya 7,5 meter. Kemudian kalau ada simbol kuning, bulatan kuning, ini artinya ada lokasi pengamatan rock mass rating. Jadi dia melakukan pengujian rock mass rating di daerah tersebut. Kemudian kalau yang simbol merah ada lokasi pengamatan DCP, ya, Dynamic Content Parameter. Kemudian ada lokasi pengambilan sampel tanah, kemudian ada lokasi pengambilan sampel batuan, dan kemudian ini penambangan bahan galian. Jadi semuanya didata. Ya. Kemudian kalau simbol hidrologinya, nah ini sampai tanah pun dibagi-bagi. Di ada pasir sedang, pasir halus, lanau. Nah ini kemudian yang batuan segarnya. Oke. Kemudian, nah ini peta geologinya. Jadi peta geologinya standar ya. Ini sekedar menunjukkan kondisi geologinya saja. Kemudian ini peta geomorfologi ya. Mungkin kalian juga sudah cukup familiar bikin peta geomorfologi. Dan ini peta, nah ini peta kedalaman muka air tanahnya. Jadi ada simbol-simbol banyak titik sumur ya, titik sumur di sini beserta kedalaman air tanahnya. Nah, nanti dia dengan data ini bisa dibuatkan konturnya. Jadi kita akan dapatkan misalnya di sini titik-titik sumurnya ya. Yang titik sumurnya kedalamannya 1,86, maka di atasnya ini adalah konturnya 2 meter, ini 3 meter, ini 4 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter. Jadi semakin ke daerah sini ya, ini semakin dalam, ceritanya seperti itu ya. Tapi sepertinya sih harusnya yang dibuat konturnya ini adalah bukan kedalaman tapi elevasi, karena kedalaman itu kan dia dipengaruhi oleh kontur permukaan ya. Jadi menurut saya ini agak keliru ya, agak keliru. Jadi ini konturnya ini mestinya kontur elevasi. Jadi angka yang di bawah ini mestinya elevasi juga. Jadi ketika dia mengukur di sumur itu harusnya dia sudah dikurangi. Jadi misalnya dia mengukur sumurnya kedalamannya 5 meter. Nah, elevasinya berapa di atas sumurnya? Tinggal dikurangi 5 meter. Maka angka itulah yang mestinya dituliskan di bawah sini. Oke, itu enggak masalah ya. Yang penting kita dapat konsepnya. Kemudian, nah ini peta geologi tekniknya. Jadi peta geologi tekniknya bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kalau peta geologi teknik dia ini menyajikan peta geologi tekniknya dengan menyajikan ya satuannya. Langsung satuannya di sini satuan pasir sedang. Deskripsinya terdiri dari ukuran butirnya apa saja, warnanya bagaimana. Kemudian secara umum bersifat lepas. Kemudian daya dukungnya sekitar sekian sampai sekian, batas airnya sekian sampai sekian ya. Batas air ini dari tanahnya ya. Kemudian nilai indeks DPI-nya, DPI ini hasil dari pengujian tadi juga ya. Penetrometer tesnya, kemudian sudut geser dalamnya 48 derajat, kemudian secara ASTM, deskripsi tanahnya dia masuk ke grup SW. Kemudian satuan lanau sekiannya sama juga. Nah, kalau pasir kan dia tidak mempunyai sifat plastisitas, makanya di satuan lanau ini kita akan temukan sifat indeks plastisitasnya. Kalau pasir halus ini juga tidak ada sifat plastisitasnya. Nah, kemudian kalau yang batuan, nah ini kita akan dapatkan di sini. Kalau batuan akan dijelaskan juga ya, ketebalan massa batuan ini melapuk tinggi, warnanya putih kecoklatan, berlapis, serta nah ini memiliki ketebalan tanah penutup 0 sampai 1 meter. Kemudian satuan ini didominasi oleh tuff. Kemudian ada kekerasannya juga. Jadi kekerasan ini dia menggambarkan kekerasannya dengan kualitatif ya, dengan deskriptif. Jadi dia tidak melakukan pengujian kekuatan batuan, tidak ngambil sampel juga mungkin. Kemudian hancur sekali pukul dengan paleogeologi. Nah ini masih kualitatif ya.
Oh, ternyata dia menguji juga. Jadi ternyata ada juga kuantitatifnya. Nilai kuat tekan batuannya adalah 1 sampai 5. Oh ya, benar. Jadi dia menguji juga kekuatan batuannya 1 sampai 5. Oh, sorry. Ini angkanya kan dia range ya. Artinya kalau range ya kemungkinan dia ngambil kualitatif juga. Ini masih lanjutan dari kualitatifnya. Oke, berarti dia tidak melakukan pengujian kuantitatif. Kemudian, nah ini nilai klasifikasi RMR-nya 36,17. Nah ini ada pembahasan tersendiri sebenarnya untuk RMR. Kalau dibaca juga ya insya Allah paham, cepat, lumayan gampang lah. Nah selanjutnya begitu juga satuan lapili formasi semilir, ya, satuan batu pasir formasi kebobotak. Ada nilai RMR-nya dan nilai kuat tekan batuannya secara kualitatif. Oke. Nah, nanti kemudian masuk ke pembahasan, dan nanti akan sampai kepada rekomendasi sebenarnya. Ini bisa sampai kepada rekomendasi. Nah, ini kalau rekomendasi singkatnya di sini. Nah, ini. Daerah perbukitan baik. Daerah perbukitan cukup baik. Untuk pengembangan kawasan pemukiman jika dilihat dari sisi daya dukung keteknikan. Jadi dia melihat daya dukungnya tadi ya, yang nilainya ton per meter tadi. Akan tetapi pada daerah ini memiliki kelemahan pada ketersediaan air tanah yang cenderung rata. Jadi tidak bisa juga. Jadi kurang menjadi apa namanya plus minus ya. Jadi secara daya dukung dia plus, tapi secara air tanah dia minus. Artinya ya kita tidak bisa memutuskan ya apakah tidak boleh atau boleh. Karena ini masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara bidang lain. Misalnya kayak kalau ketersediaan air tanah tidak ada, maka mungkin bisa diakali dengan PDAM. Kemudian daerah perbukitan mendukung untuk kawasan wisata alam. Oke. Kemudian kalau yang di atasnya ini daerah yang paling bagus ini. Daerah Prambanan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pilihan pengembangan lahan untuk berlangsungnya aktivitas kehidupan penduduk. Daerah yang paling bagus untuk dikembangkan khususnya kawasan pemukiman adalah bentuk satuan dataran ya. Ini dia memberikan argumentasi dari sisi geomorfologinya. Jadi secara geomorfologi yang bagus ya jelas yang dataran ya. Nah nanti tinggal dijelaskan saja yang dataran itu daerah mana saja. Kenapa dataran? Karena memang pertama ada undang-undangnya dan juga ada risetnya. Jadi di mana manusia itu aman untuk tinggal di kemiringan seberapa derajat. Nah itu nanti bisa direkomendasikan di daerah Prambanan ini di mana saja yang datar, yang tergolong datar. Di samping pengolahannya mudah, didukung juga oleh satuan batuan yang baik. Nah, dia juga argumentasinya adalah satuan batuan yang baik secara daya dukung keteknikan. Dan juga kuantitas air tanahnya bagus. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan dangkalnya tadi ya, dangkalnya air tanah tadi. Kemudian daerah Gawir dengan kemiringan lereng yang terjal, ya, termasuk daerah yang stabil. Karena apa? Karena dia melihat dari daya dukung keteknikannya. Padahal sebenarnya ini bisa lagi dianalisis lagi lebih dalam. Jadi kemiringan lereng yang terjal ini bukan cuma satu faktor saja yang bisa menentukan kestabilan atau enggak stabil. Selain juga daya dukung keteknikan juga harus dilihat kohesivitasnya, ya, dilihat juga sudut geser dalamnya, dan juga dilihat analisis, kalau bisa dibuat analisis kestabilan lerengnya, ya, dibuat analisis factor of safety. Namun daerah ini memiliki segi negatif dilihat dari tingkat keamanan mengingat adanya bentukan lereng yang sangat curam. Ya, datanya adalah data geomorfologi tadi. Pengembangan yang sesuai untuk daerah Gawir ya, ini adalah untuk kawasan konservasi mengingat daerah ini termasuk daerah tangkap hujan. Jadi dia merekomendasikan juga untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah recharge. Jadi tidak boleh dibangun. Oke ya. Nah, ini contoh bagaimana pemetaan geologi teknik itu bermanfaat untuk lingkungan dan juga bermanfaat untuk pekerjaan teknik. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi hari ini. Oh ya, ini sebenarnya terakhir ya, ini sebenarnya bisa juga kalian terapkan kalau misalnya kalian mau misalnya tugas akhirnya mentok ya tidak dapat dimanapun, atau misalnya memang minat untuk mempelajari geologi teknik,
Jadi kalian bisa mengambil daerah pemetaan kalian ya, secuplik misalnya, kalau misalnya ukuran pemetaannya kan 6 kali 6 ya. Nah, itu kalian bisa